area bottom lane bakal jadi first blood dari tim I Don't Sleep mendapatkan poin kill pertamanya Pak Pulung. Itulah yang harus yang kita sebutkan tadi ya, di mana mereka I Do Not Sleep harus bermain dengan sangat-sangat cepat. Mereka harus manfaatkan Natalianya, apalagi di bawah. Ini combo direct juga kan lumayan gitu loh damage-nya. Kita tahu bagaimana hentakan dari cakaran yang diberikan oleh Jairo, tapi barusan ada Easy mulai lagi ditarik papa stringnya, nyangkut, belum lagi Magic Love Web. Namun untuk Vania mulai bergerak ke bagian atas sedikit lagi tapi masih bisa selamat, dan Vania pun harus pulang lagi, tapi di bawah sedikit lagi tersisa. Mau pergi ke arah mana untuk Jairot-nya? Ada Divine Sword tadi dan satu hit terakhir. Down sudah. Aduh, down sudah. Jairot dari tim I Don't Sleep. Sementara Turtle juga bakal spawn. Itu Max cukup sekarat tentunya, masih level 3 belum punya Dexus juga. Apakah bakal di pick off? Oh, ketahuan, dan Natalia dari Zanri again and again bakal mendapatkan 1 poin kill tambahannya. Dan sementara buat di Turtle, Dragon Turtle udah mulai spawn kali ini. Sementara Ryzen lebih mau prioritasin Turtle buff terlebih dahulu sebelum coba untuk mengamankan Dragon Turtle dia milik kita. Tapi ada Downing Light dan ada Fire Deactivate dan Hearts Guard. Kali ini bakal coba untuk menyelamatkan ke arah seorang Renzio kali ini tentunya Pak Pulung. Yap, ada Hardguard, lalu ada Vengeance, ada Inferno, semuanya diaktifkan guna untuk bisa ngerijen lagi SP yang dia miliki. Namun sekarang pertempurannya kembali lagi terjadi di area dari Turtle. Tapi tembusnya gak bakal bisa bertahan. Fanny yang mendapatkan double kill, tapi Turtle-nya menjadi milik dari pemain-pemain yang dimiliki oleh Omega. Ryzen yang mencoba untuk membalaskan keadaan. Sedikit lagi HP terisa dan Direct pun harusnya bisa langsung didapatkan. Namun Joning Light-nya gak kena karena siapapun, bahkan untuk Zandri-nya. Posisi terbuka, ada Smoke Bomb dan dia pun imut terhadap physical attack, tapi tidak akan imun terhadap satu magical attack yang langsung dikeluarkan. Plexus pun terpaksa harus segera dipakai guna untuk bisa menyelamatkan dirinya, tapi ternyata itu pun tidak bisa membuat dirinya jauh lebih bertahan lagi. Oh my god, I Do Not Sleep Esport bermain cukup mengerikan di early game kali ini, mungkin dengan hero-hero yang dia miliki hero power di early game. Tapi buat teman-teman yang lagi nonton di rumah, jangan lupa buat pesen makanan pakai GrabFood. Dan dimana kali kita paling klik sedikit, dimana Easy nyaris terpick off Pak Pulung. Iya, untung aja ada sprint. Iya, untung dia ada sprint dan lolos. Tapi Sprint 6 detik. Imba nggak? Benar. wah, kalau kita lawan hero yang nggak banyak lockdown ya, kayak stun, kayak begitu tuh, menurutku sih emang bagus-bagus banget ya sprint. Apalagi kalau hero-nya tuh emang harus jauh-jauh gitu dari tim musuh. Tapi dari sisi Omega nih emang ketat banget ya. Tanpa adanya Chakno di hero yang bisa bikin play, dengan adanya Chakno di Angela gitu kan. Emang ini stylenya beda dan otomatis dari sebagai satu tim Omega tuh mainnya lebih pelan dikit, dan mereka tuh emang nggak bisa seagresif yang mereka mau seperti di game nomor 1. Apakah ini skenario yang seperti yang biasa mereka bawa gitu? Tahan dulu aja, mereka punya battery kok. Tapi kita kalau ngomongin Omega mau main ke late game, biasa tuh yang bakal menjadi faktor Chakno-nya yang bikin engage, yang bikin moment. Tapi menggunakan Angela nggak bisa, jadi harus ada orang lain loh yang harus diandalkan untuk ya memaksa IDNS ke fight yang mereka nggak mau. Oke, mungkin dari seorang Ryzen-nya mungkin bisa coba untuk membuat beberapa momen nge-pick off ke arah belakang dari player I Do Not Sleep tentunya. Dan cukup unik di match 2022 kali ini, Natalia merupakan salah satu hero menurut gua cukup laku tentunya. Dari kemarin laku banget, tapi Tamusnya kembali diambil. Sedikit lagi kita coba. Ada pergerakan di mana sekarang Link-nya berjual seorang diri. Masih bisa bertahankan, tidak hanya ada Angela dan menjadi buy one. Get to. Mendapatkan 3 poin kill dari I Do Not Sleep kali tentunya. Apakah mereka bakal coba untuk mengamankan satu Dragon Turtle? Kali ini di Turtle yang kedua udah mulai spawn tentunya. Dan 1000 gold network cukup dimiliki dari I Do Not Sleep, lain cukup unggul juga. Apakah mereka bisa mempertahankan mobile early mereka hingga ke mid game nanti Pak Pulung? Yap, karena dimana untuk mereka sekarang udah membalaskan sejauh ini ya dari apa yang dilakukan oleh Omega di game yang pertama. Kali ini di game yang kedua mereka yang jauh menguasai jalannya pertandingan. Dari Ryzen pun belum bisa terlalu banyak untuk melakukan pergerakan. Downing Light-nya kena langsung, ada informasi yang berhasil didapatkan pula oleh pemain dari I Do Not Sleep. I Do Not Sleep 8 poin kill, Omega dengan 2 poin kill yang cukup mengerikan di early game kali ini, memasuki menit yang kelima juga. Nampaknya dari Kelra udah menabung sedikit demi sedikit gol yang dia miliki. Sementara Renzio berkali-kali terpick off oleh seorang Zandri dengan Natalinya. Tapi Kelra kita akan melihat sudah mulai setup dengan Wesker-nya memancing Easy untuk maju ke depan. Tapi apakah Esmeralda mampu ditumbangkan dengan satu Wesker? Dan sementara kita bakal lihat juga dari jungle. Oke, Ryzen masih bisa bertahan kali Pak Pulung. Yap,
Itu coba lihat, ada satu rotasi di mana 3 hero jalan bersama, tapi di atas Esmeralda harus berhadapan lagi dengan 2 orang sekaligus. Di bawah, di bottom lane, dengan adanya Daira, dengan adanya Tamus, mereka masih mempertahankan area dari XP lane-nya. Mereka santai di situ, tapi Angela berusaha untuk kabur dan selamat. Di mana Katrat dikeluarkan, Downing Light dikeluarkan, tapi satu pun belum bisa menumbangkan Angela. Betulnya Omega juga udah nyadar ya, kayak mereka tuh udah mulai ketinggalan dan mereka nggak bisa miring IDNS tuh snowballing. Tapi ngomong gitu langsung ada play di atas dan hilang. Hilang langsung sudah. hilang. Begitu banyak inisiasi yang dilakukan oleh I Do Not Sleep, di mana sekarang poin killnya 9-2. 9 poin kill berhasil dapatkan untuk I Do Not Sleep tentunya. Dan sementara kali ini Renzio mencoba untuk recall video dulu. Sung Song Park kali ini dengan Dairotnya bermain cukup objektif juga untuk di bottom lane-nya tuh bisa mendapatkan objektif turret kali ini dari outer turret yang dia miliki dari bottom lane-nya. Dan sementara Turtle yang ketiga juga bakal spawn di area top lane. Terjadi pertukaran lane antara Tamus dan juga Beatrix ya kali ini. Dan seperti gue bilang, objektif turret dari bottom sudah bakal didapatkan. Tapi damage-nya Pak cukup sakit kali ini, tapi bakal ada seorang Zandri. Apakah bakal coba nge-pick off kembali ke arah player dari Omega kali ini? Turtle berhasil diambil oleh I Do Not Sleep, tapi di bawah barusan. Kalau memang dipaksakan tadi agak ngeri banget tuh ya. Cuman dengan ada Tempest Supply berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah satu player dan Dairotnya pun masih selamat. Dengan ada Angela di dalam tubuh Link, sepertinya mereka udah kehilangan momentum dan tidak bisa memaksakannya kembali. Sangat disayangkan, mengeluarkan source kill, mengeluarkan Tempest Supply, tapi belum berhasil mendapatkan poin killnya. Berserta Herguard juga dikeluarkan juga. Cukup rugi menurut gua apa yang dilakukan teman-teman dari Omega di area bottom lane. Tapi sementara kita bakal lihat juga di area top lane bakal kembali bertemu antara Tamus dan Esmeralda kali ini, di mana terjadi pergantian lane seperti gue bilang. Dan Lois dengan Fanny sedikit mengerikan dengan 4 poin kill, 0 death dan 3 assist yang dia punya sih. Dari Omega nih, mereka tuh sebisa mungkin mau cari sesuatu ya. Dan kayaknya plan mereka tuh untuk nge-shutdown Dairot di early game, karena emang itu lane kuat dari IDNS yang bisa digunakan untuk membuat play. Tapi Sum sama Pak dari tadi tuh di gang berkali-kali nggak tumbang-tumbang, dan kalaupun dia ditumbangkan pasti follow up dari member IDNS yang lain. Itu bagus banget buat bisa mencari pertukaran loh, dimana Omega tuh di ujung-ujungnya tuh masih rugi. Dari tadi yang gue lihat yang selalu nge-cover ke arah Dairot yaitu Song Zandri dengan Natalianya berkali-kali berhasil coba nge-pick off ke arah Renzio dengan Tamus, sehingga Renzio harus dipaksa buat bertukar lane ke arah top lane-nya. Tapi kali ini apakah Kera masih mampu buat menabung goldnya, bisa bertahan membawa game ini ke arah late game Pak Pulung? Nah itu dia, apakah ini adalah skema yang biasa dilakukan oleh Omega untuk membawa game ini menuju ke area late? Lalu itu akan menjadi playgroundnya mereka, dan juga mereka akan mengacak-acak kembali. Tapi 1, 2, 3, 4 player ada di area mid. Tapi easy, seorang diri mendekati, ingin bersilaturahmi. Assalamualaikum, sekalinya rame, mundur teratur. Wah ya ampun, itu tiba-tiba ada 4 hero di sana, kaget sih easy Pak ya. Tapi kita bakal lihat juga Lord sebentar lagi bakal spawn. Apakah Lord yang pertama bakal coba diamankan oleh teman-teman dari tim I Do Not Sleep? Dan sementara Renzio apakah bakal menjadi target kembali oleh seorang Sung Song Park dan juga Zandri yang udah setup. Zandri sudah cukup ready, sudah embas kali itu tuh ya, mencoba untuk nge-pick up Renzio, coba untuk muter nge-diving ke arah turret kah? Tapi nggak bakal coba dipaksa kali ini Pak Pulung. Yap, dan juga buat kalian nih teman-teman, sambil nonton mana tuh terinspirasi dan juga terilham untuk bisa mengumpulkan seluruh skin dari Transformer. Gas, selesaikan questnya ya. Selesaikan questnya. Tapi sekarang pertempurannya kembali pecah lagi. Ada Tempest Supply yang masih sempat langsung dikeluarkan dari Fanny-nya. Dan ternyata untuk Link-nya kali ini masih bisa selamat di bagian belakang. Tapi tidak untuk Dairot, karena Dairot pun langsung aja tertidur di area tersebut. Waduh, I Do Not Sleep kehilangan Song Park ketika mencoba melakukan team fight dari top lane. Dan sementara di bottom lane, apakah inner turret apakah menjadi milik dari I Do Not Sleep? Tapi masih bisa di defense juga oleh seorang Ryzen dengan Link-nya. Seperti gue bilang, Lord sudah spawn, tapi I Do Not Sleep belum ada satu upaya objektif yang bakal coba mereka amankan, yaitu Lord yang pertamanya Aurazi. Iya, kita ngomongin tadi Omega mungkin bisa ngacak-ngacak di late game. Dan kalau kita dari komposisi mereka ya, mereka ada Assassin, ada Link, tapi mereka juga ada Marksman di Beatrix, dan mereka juga ada Lilia. Dan ini tuh 2 hero dengan sumber DPS yang tinggi banget loh. Jadi di late game, nanti kalau udah keluar nih damage dari Fanny, dari Natalia, dari Dairot juga, pasti kalau fightnya masih belum habis, masih jalan terus,
Omega tuh bakal unggul juga. Jadi IDNS tuh yang agak Champion of Late, tapi bahkan ternyata Raiden harus hilang. Natalia, Zandi tersyakol, ditukar seorang Angela, tapi Natalia juga di sana. Dan seorang Kayla mendapatkan sesuatu Easy. Cukup sekarang, cukup health point-nya, tapi Easy masih bisa bertahan. 2-2 tim fight-nya di area jungle tadi, Pak Pulung. Wow, dan Beatrix hampir aja bisa didapatkan oleh I Do Not Sleep. Buat kalian ketinggalan lagi, kalian pun bisa langsung gabung aja di MSC Carnival ya. Langsung aja search di TikTok MSC 2022 dan gabunglah bersama member-member yang lain. Dan menangkan skin langka untuk di game kalian tentunya. Iya, gabung gitu, kenalan atau bisa di dalam gitu kan. Kamu udah ada berapa aja gitu kan. Bisa bertukar informasi, tapi untuk itemnya Rasi. kita lihat untuk Kelra ya, dia masih udah ada Blade of Despair dan juga udah ada Malefic Roar. Jadi damage-nya tuh masih ada, dan kita kalau lihat ya dari segi kill pun sebenarnya Kelra cuma di pick up sekali doang. Jadi IDNS nih, mereka tuh masih ada kontrol tapi nggak sematang kontrol yang di game 1. Oke, kita lihat juga jarak mid lane. Downing light di sana, tapi ternyata Zandri yang harus di pick off. Ada Temple of Lane mengasarkan Angelina, di mana Angela pun tershutdown juga. Tapi di sini Loisnya dengan Fanny masih bisa coba untuk cabut dengan steel cable yang dia miliki juga. Yap, cuman Easy tetap berada di depan. Easy tetap mencari informasi untuk rekan-rekannya sambil menunggu dua rekannya bisa respawn kembali. Tapi Kelra on position, Weskernya udah di tangan. Siapa udah mendekat, siap untuk langsung ditembakkan begitu ya. Tapi ternyata dia tactical reposition pergi ke arah yang berbeda. Dan juga Esmeralda dikejar habis-habisan. Ada Tamus yang melemparkan bandal melengkap dengan velg-velgnya kah? Namun untuk kali ini mereka semua balik lagi ke area dari Lord tersebut. Dipancing dulu ke bagian atas. Ada satu divine shot dicolok dulu di antigen dulu Lordnya. Dan juga ada Renner rapat yang dikeluarkan, tapi Nata masih ditahan begitu aja. Belum ada lagi pergerakan yang memang sangat dekat, tapi Nata di bagian belakang. Ada lagi Downing Light yang menembus langsung ke arah pertahanan, di mana mereka semua melakukan fight. Dan juga untuk beberapa pertarungannya dengan ada satu Infinite dan juga Mystic Field, di mana Likia berhasil langsung maju ke bagian depan. Dan juga ada Daira dan berhasil langsung didapatkan, tapi Lordnya ke reset. Lordnya ke reset, tapi bakal dipaksa tim fight kembali oleh tim Omega. Tapi di belakang ada Zandri yang berhasil mendapatkan Kelra. Tanpa ada Kelra di tim fight kali ini bakal cukup sulit juga untuk Zandri untuk cabut. Sementara unstoppable didapatkan untuk Lois, di mana Zandri pun harus terpick off. 2-2 pertarungan di area Lordnya kali ini, dan Lordnya di reset, dan Omega belum berhasil untuk mengamankan Lordnya kali ini, Pak Pulung. Lagi dan lagi Arasi 2-2, tapi di area mid ketahuan udah posisinya. Downing Light-nya sedikit lagi Epic Trizah dan menghilang sudah untuk Lilia was a little girl. Ya, dan dari situ langsung ada usaha untuk mengambil Lord dari IDNS, dan kita melihat ya, mereka tuh kalau fight kelihatan banget langsung mengincar Kelra. Dan tadi Zandri bisa mengamankan Kelra itu penting banget loh untuk mastiin kalau mereka tuh dapat momentum dan bisa memenangkan fight tersebut dan langsung mengamankan Lord. Dan mereka akan mencoba buat end game secepat mungkin, tapi Omega mereka gimana ya, udah ada 9 kill, udah mulai mendapatkan sedikit gold dan mungkin bisa memberikan perlawanan. Mau nggak mau I Do Not Sleep harus memang menyelesaikan game ini. Kita tahu Fanny makin ke belakang makin fall off, Pak. Iya. Di satu sisi mereka punya marksman, dan ini dia replaynya. Ya, ini dari replaynya kita lihat nih, dari awal tuh langsung ada fight yang depan-depanan, tapi kita lihat Kelra tuh nggak ke pick off, jadi langsung ada serangan balik dari Omega. Benar. Tapi pas ada momen seperti itu baru Zandri mencari kesempatan dan langsung bisa mengamankan Kelra. Dan dari situ udah tahu kalau DPS utama dari Omega tuh nggak ada, IDNS langsung pede buat putar balik dan re-engage dan mencari kesempatan menggunakan mobilitas dari Lois ya, yang sekarang tuh masih ada Anolda. Iya, ini IDNS harus benar-benar bisa stabil dari early hingga mid gamenya, karena jika dibawa ke late game ini Omega bakal sangat kuat, Pak. Ya. Ini untuk Aidon Nasib, coba lihat tuh. Ada lagi Hargannya udah masuk, tapi barusan Safirnya down, ada Dairo down. Malah tuh kali ini 3 player yang dimiliki oleh Aidon Nasib malah menghilang nasa cepat dan hanya menyisakan Esmeralda dan juga Fanny. Waktunya Omega membalikkan momentum, di mana untuk sekarang Chanunya pergi dari tersebut masih bisa selamat, tapi Esmeralda mencoba untuk mengejar langsung. Semakin ku kejar semakin kau jauh, tapi Puppet Streaknya mulai membalikkan keadaan, dan juga ada Angry Gloom yang dilemparkan terus-terusan, tapi ternyata Easy masih sempat lari dari arah tersebut, dan Fanny pun lengkap dengan kabelnya mencoba untuk bisa menghilangkan siapapun yang tepat berada di depannya. Tapi Easy lah yang menjadi tameng utama dan membuat sebuah perimeter agar tidak ada yang bisa masuk ke dalam outer turret yang mereka miliki. Wow, Omega perlahan sudah mulai coba untuk menguasai gamenya. Goldnya sudah mulai mengejar ke arah tim I Do Not Sleep di menit-menit yang ke-15. Bentar lagi kita bakal memasuki fase late game, di mana damage deal tertinggi
berhasil didapatkan oleh Ryzen dengan 44.000 damage yang dia berikan tentunya. Ya, dan di nomor 2 tuh ada Sun Sampak ya. Dan dia tadi emang udah kuat banget, tapi emang di late game kita nggak bisa ngandelin banget Dirot buat jadi solo carry loh. Yap. Dan ini kelihatan banget dari sisi team fight. Omega tuh udah mulai menang banget. Dan tadi biarpun ada Lord ya di tangan IDNS, mereka kehilangan 3 orang, ditambah lagi Lordnya juga loh. Dan momentumnya sekarang udah full dipegang oleh Omega. Dan IDNS kalau mereka mau menang, mereka harus banget bisa nge-pick off menggunakan 2 assassin tersebut dari tim mereka. Tapi masalahnya tuh ada seorang Angela di tim Omega. Dan itu yang membuat mereka jadi susah banget. Ini benar-benar entah bagaimana ceritanya mereka semua terpisah, 3 player hilang langsung loh Arazi. Iya, mereka nggak sia banget sih buat Omega tahu-tahu ngambil kesempatan tersebut. Dan di sini kita lihat dari item ya, Thunderbolt udah diamankan oleh Angelanya. Dan kalau kita lihat dari Kelra, itemnya tuh udah selesai 5 termasuk sebuah Wind of Nature ya. Jadi sekarang damage dari assassinnya pun ada satu layer outplay lagi yang ada di tangan seorang Kelra di team fight yang besar. Ini belum lagi mata tua saya melihat antara Lilia dan juga Angela. Ini mana mirip berdua lagi di situ ya. Apalagi kalau mereka di dalam rumput, Pak. Ini Mirip mana banget. Lilia, mana Angela ini. Sama-sama bocil masalah Pak. Iya. Sama bocil itu. Termasalah orang lagi. Ya ampun, dan Lordnya pun udah akan dicalik. Apakah ini baiting? Baiting terlebih dahulu menunggu Lord Evolve di menit yang ke-18 tentunya. Dan Easy kali ini mencoba untuk melakukan zoning terlebih dahulu terhadap musuhnya. Dan sementara kita bakal lihat Fanny belum memiliki purple buff. Mungkin dari Fanny dan juga Lia sama-sama belum memiliki purple buff. Mereka mencoba untuk mengamankan purple buff terlebih dahulu sebelum mereka melakukan team fight-nya kali ini, Pak. Downing Light-nya agak sedikit terlambat ya, mencoba untuk bisa mengambil dari purple buff-nya, mengganggu ya. Pastinya dengan ada Lord seperti ini, Retri agak-agak ditahan nih. Dan itu bisa menjadi kesempatan untuk Downing Light bisa menembak ke arah dari purple buff, tapi agak sedikit terlambat. Ngomongin Donnie Light ya, dari IDNS sekarang tuh kayak mereka tuh kan ada unggul jarak menggunakan Xavier ya. Jadi kalau mereka tuh mau fight, kalau mereka nggak bisa langsung nge-burst down ke arah, ada bagusnya mereka menggunakan Downing Light buat nyicil gitu sebelum mereka mulai. Soalnya kalau kita lihat dari Omega, mereka juga nggak bisa dengan gampang memulai fight gitu loh. Mereka harus nunggu counter engage, counter play dari IDNS. Jadi kalau memang Downing Light-nya nggak bisa menjadi eksekutor terakhir, ya apa salahnya untuk menjadi opening ya? Iya, baru cooldownnya emang cepet ya. Benar, Eksekutor. ditembak dulu aja, darahnya berkurang, baru digas. Cuman masalahnya mereka ada Angela. Itu yang bikin repot. Ya kan, Headguard-nya. itu lagi. Headguard-nya. Mereka ada Angela, ada hardguard-nya itu lagi. Dimana kita kalau untuk melihat Angela ini akan pastinya bisa membalikan momentum loh, membalikan waktu, membalikan sebuah kesempatan, dan satu lagi pergerakan. Walaupun dari Divine Sword-nya nggak kena, tapi untungnya dengan jempol yang begitu cepat berbalik keadaan. Oke, kita lihat Lord Evolve udah mulai spawn tentunya kali ini. Lois belum terpick up sama sekali. Tentunya masih mencoba untuk bermain cukup aman, mengamankan beberapa purple buff yang kembali sudah mulai spawn. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semua buat ikutan TikTok hashtag challenge dengan hashtag We Own MSC. Gas langsung ya. Gas. Abis ini kita bikin. Langsung kita bikin ya. Langsung kita bikin, Demi gak ada- dapetin bangku. Dapat 2 dong, Pak. Yang apa sih memangnya? Gak apa-apa ya. Pasti bangku ya. Dan sekarang Lordnya pun udah langsung dicolek begitu aja. Inferno sepertinya udah mulai diaktifkan pula. Coba lihat, dari Kelranya udah mulai mendekati daerah tersebut. Tapi ternyata what happened? Dan menghilang sudah kesempatan untuk Omega bisa mendapatkan langsung sekarang Lordnya. Namun untuk kali ini Lingga langsung membalaskan keadaan, di mana ada satu player yang berhasil langsung diambil. Lordnya tercuri, Pak, dengan Easy, dengan Esmeraldanya. Esmeralda ya. Esmeralda yang membayar dirinya untuk bisa mendapatkan Lord tersebut. Tapi ini Lord yang sangat mahal. Nyawanya yang menjadi taruhan dan menjadi harga yang harus dibayar gitu. Iya, dimana ini Tapi worth it, Pak. Lord Evolve, baik lagi. Worth it. Udah bersinar di minimap, Pak. Wow. Esmeralda loh itu. Esmeralda ya. Ada Patrick tadi di situ. Ada hero lain juga, ada Tamus juga. Dapat ya. Dapat. Link pun tadi ada di area situ. Ada Link loh, udah pakai Temple of Blade tapi ya belum cuma on point lihat Bushiannya, tapi Lois Downing Light di sana cukup sakit tapi diberikan ke arah seorang Kelra. Sementara ada Sung Sompek mencoba untuk maju, langsung Immortalnya pecah di seorang Kelra, tapi ternyata Sung Sompek ya berhasil
di pick off oleh Kera kali ini. Ini udah menghancurkan satu lagi di area yang berbeda, tapi Daunting Light-nya kena ke dalam satu area begitu menyakitkan. Wow, damage yang sangat mengejutkan. Dan sekarang Purple Buff-nya untungnya masih bisa diambil oleh Ryzen. Kita tahu objektif utama dari Link adalah bukan dari Turtle, bukan dari apa ya? Purple Buff. Purple Buff. Prioritas Tanpa utama. Tanpa ada Purple Buff dia nggak bisa melakukan itu semua. Iya, dan kita sekarang lihat dari sisi item ya. Sebenarnya Angelina di Sapphire tuh udah mulai banyak damage. Dia ada Winter Truncheon buat mastiin kalau dia dilompatin sama Link masih ada counterplay. Tapi kita lihat kalau emang dari jauh dia bisa nyicil, itu bakal bagus banget. Wah, ini pertempurannya kembali terpecah lagi. Tapi masih cukup tebal untuk Easy berhasil untuk memancing beberapa jelas dan dikeluarkan. Finalnya atau kali Daunting Light ditembakkan, gak kena karena siapapun. Ada satu pergerakan di mana tadi Winternya seperti udah langsung dikeluarin juga. Dan sekarang Lilia pun down. Tapi ternyata di depan yang berbeda. Ada Natalie pun yang menjadi korban di mana mereka sekarang berempat langsung berfokus untuk bersama-sama. Satu tukar satu tentunya. Mid lane tukar roamer. Kali ini kita bakal lihat kembali memasuki game 20. Ini harusnya udah menjadi game milik Omega. Yep. Memasuki late game. Yang kita Harusnya. ketahui, Omega makin Ini playgroundnya mereka ya? Makin kuat tentunya. Harusnya ini menjadi playgroundnya mereka. Ini taman bermainnya mereka. Ini adalah ritme ataupun skenario yang sering mereka lakukan gitu. Ya, jadi mereka punya lebih banyak pengalaman bermain di late game di mana satu kesalahan bisa jadi fatal banget karena death timer tuh makin panjang. Benar. Nah, kita lihat dari tadi ya, IDNS tuh udah menggunakan beberapa strategi buat dicoba mengamankan game ini dengan cara split push, dengan cara nyebar-nyebar dan cari pick off. Tapi Omega tuh kayaknya udah mateng banget loh, udah siap banget buat apapun yang direncanakan oleh IDNS. Iya, IDNS Lois dengan Fanny-nya belum terpick off sama sekali selama 22 menit pertandingan berjalan, Pak. Ini jungler loh, Fanny. Ya, mati sama sekali. 507 22 menit. Saya 22 menit ini. Masih Death-nya 10. mungkin lebih dari 22 menit. Tiap menit. Saya terpick off tentunya, Pak ya. Tapi ini ada Lord Evolve yang kembali coba dicolek oleh teman-teman dari tim Omega. Tapi Kera. What? Wah. Langsung menghilangkan Raja berhasil diamankan. Walaupun untuk kali ini mereka kehilangan langsung satu damage dealer utama. Di bagian belakang Lordnya masih dijaga begitu aja. Ada pergerakan dari Linknya sedikit lagi habis terlihat. Tapi easy-nya untuk kali ini gak kuat lagi menampainya. Damage dikeluarkan di mana untuk sekarang. Dari Lilia pun harus menangkan cukup cepat. Di mana mereka satu tiga playernya sakit banget. Damage yang diciptakan oleh juga adanya satu kill dan juga Mystic Bill. Di mana dia mulai sekarang mengkabung. Dan juga ada shutdown yang langsung diciptakan. Dan Padiak berhasil diambil oleh Sun Saupak. Dan sekarang I Do Not Sleep kemungkinan akan bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua. White out play from I Don't Sleep di game yang kedua. Kali ini Sun Saupak dengan directnya mendapatkan maniak. Satu base yang tersisa bakal coba diendat. Ini dia kemenangan untuk I Don't Sleep Esports. Di saat kau ingin menang, di setelah mentalmu akan goyang. Wow. Dan inilah yang dilakukan oleh I Do Not Sleep.